Halo, sebenarnya yang ngerasa ditinggal itu bukan cuman kamu doang, tapi aku juga pernah ngerasain kayak Tuhan kenapa sih di saat ada masalah katanya Tuhan bakal dampingi ya kan, tapi kenapa Tuhan tuh rasanya malahan jauh banget nggak ada di sini gitu. Kayak pas aku butuh Tuhan banget nih, aku tuh malahan nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan sama sekali gitu kan. Atau aku nggak terlalu ngerti sih, kamu merasa ditinggalin Tuhan atau ditinggalin kayak teman-teman kamu gitu. Tapi ternyata merasa ditinggal itu wajar. Bahkan kayak Yesus pun pas disalib dia nanyakan kayak Tuhan, ya aku mengapa engkau meninggalkan aku gitu. Jadi aku ngerasa ditinggal atau ngerasa sendirian ngadepin masalah itu emang hal yang wajar. Mungkin alasannya tuh karena kita terbiasa sama manusia yang kalau misalnya kita ada masalah terus kita datang nih ke dia, kita tuh lihat fisiknya dia kan, kayak oh dia ada di sini gitu. Atau nggak kita chat ke mereka terus mereka jawab kayak oh mereka tuh dengerin gitu. Nah kalau misalnya sama Tuhan, kita tuh nggak bisa kayak langsung hadap-hadapan kan. Misalnya ketemu Tuhan langsung kayak, Tuhan hari ini aku mau curhat ya jam 9 malam gitu. Terus Tuhan kayak on di Zoom atau nggak kayak tiba-tiba ngechat kita gitu. Karena Tuhan nggak punya media sosial kan. Dan ya udah yang kita andalin tuh cuma iman kita doang gitu, kayak Tuhan itu ada di sini gitu. Terus ini adalah hal yang susah ya kan, karena pas kamu lagi ada masalah terus kamu ngerasa sendirian, kamu pasti mikir kayak iman apa lah, udah intinya kayak Tuhan apa gitu. Kayak dulu aku ngerasa aku jauh banget dari semua orang, dari Tuhan juga, kayak benar-benar sendirian. Padahal kayak aku tuh berharap temen aku waktu itu balas chat aku gitu, karena aku lagi ada masalah dan kayak aku ngerasa aku selalu ada buat dia. Tapi kenapa di saat aku butuh dia tuh nggak ada buat aku, ngerti kan? Jadi kayak aku chat dia terus dia nggak balas-balas gitu sampai beberapa hari, bayangin. Terus aku kayak, Tuhan kenapa sih gitu, kalau misalnya aku perlu orang gitu, kalau aku lagi butuh seseorang malah nggak ada orang yang di sana buat aku gitu. Sampai akhirnya aku sadar, oh teman aku ini juga manusia dan dia tuh masih hidup, artinya dia juga masih punya masalah yang harus dia hadapi. Makanya mungkin dia tuh nggak akan bisa, manusia itu nggak akan pernah bisa ada di sana buat kita 24/7 ya kan. Jadi kalau misalnya kamu merasa ditinggalin manusia, ya itu mungkin jawabannya karena manusia itu walaupun dia bilang oh gue bakalan selalu ada di situ buat lu, tapi nyatanya ya mereka itu punya kehidupan sendiri dan punya masalah sendiri yang harus mereka jalanin dan selesain juga. Tapi kalau kamu ngerasain ditinggalin Tuhan sama kayak aku waktu itu juga, aku tuh nggak tahu kamu udah nyari Tuhan atau belum, kamu udah doa atau belum, tapi dulu aku tuh menarik diri dari Tuhan ya kan. Jadi di saat aku ada masalah, aku narik diri dari Tuhan. Aku ceritanya ke teman-teman aku dulu. Orang pertama yang aku cari itu adalah teman terdekat aku. Dan ketika dia nggak bales, aku baru nih ngomel ke Tuhan. Bukan nyari Tuhan, tapi aku protes ke Tuhan kayak, Tuhan kenapa sih gitu. Aku mikirnya temen sama Tuhan itu sama. Kalau temen aku nggak ada di sana buat aku, artinya Tuhan juga nggak akan ada di sana buat aku. Jadi aku udah berasumsi kalau Tuhan itu ninggalin aku bahkan sebelum aku nge-reach out ke Tuhan ya kan. Dan terus ya aku marah ya nggak sih, kayak udah mah katanya Tuhan bakal selalu ada, tapi mana gitu Tuhannya. Terus aku jadi kayak Tuhan itu nggak ada di saat aku ada masalah ya nggak. Sampai akhirnya aku kepikiran kayak gini, Love, kamu nggak akan nemuin roti kalau kamu nyarinya di toko sepatu. Sama, kamu nggak akan nemuin Tuhan kalau yang kamu cari itu adalah temen kamu. Terus aku baru sadar, oh sama ini ternyata yang aku cari itu bukan Tuhan tapi temen aku. Terus saat temen aku nggak jawab, aku marah ke Tuhan. Dan ternyata Tuhan dan temen aku itu adalah dua orang yang berbeda ya kan. Jadi kayak it's not fair buat aku, buat Tuhan sebetulnya. Aku nyarinya temen aku, tapi yang disalahin itu Tuhan. Nah, terus kayak tau gak sih, mungkin Tuhan juga mau jadi orang pertama yang denger curhatan kamu gitu ya kan. Jadi kayak kamu cari Tuhan dulu, baru kamu cari temen kamu gitu. Kalau misalnya kamu masih butuh maksudnya curhat gitu ya. Terus dari itu aku kayak oh iya sih gitu. Selama ini aku ngerasa Tuhan ninggalin aku, padahal sebenarnya aku bahkan belum nyari Tuhan. Nah terus kenapa nggak Tuhan aja yang nyari aku gitu. Nah aku ngerasa kayak Tuhan itu adalah orang yang sangat gentle ya kan. Jadi anggap aja kita tuh ada di dalam ruangan dengan masalah kita nih. Kalau misalnya kita izinin Tuhan masuk, Tuhan itu bakal masuk. Tapi kalau misalnya kita nggak izinin Tuhan masuk, artinya kita nggak membuka pintu buat dia gitu. Ya dia bakalan nunggu di luar gitu. Sampai kapan? Sampai kamu buka pintu dan kamu bilang, oh Tuhan ada di sini sama ini gitu. Kenapa Tuhan gak masuk sendiri aja gitu? Ya Tuhan bilang, karena ini rumah kamu gitu. Karena ini kehidupan kamu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa ditinggalin sama temen, aku gak bisa ngomong apa-apa tentang itu. Karena ya itu kan kayak temen kamu, keluarga kamu, mereka semua juga punya masalah yang berbeda-beda ya kan. Di saat kamu menghadapi masalah, mungkin mereka juga menghadapi masalah kayak. Terus kadang kita juga diem kan pas ngadepin masalah.
Nah mereka juga mungkin diem pas mereka punya masalah. Jadi kita tuh kayak, kenapa sih lu kayaknya nggak ada masalah, bukannya bantuin gue gitu. Nah tapi kalau kamu ngerasanya ditinggalin Tuhan, mungkin kamu sama kayak aku nggak tahu sih, mungkin kamu udah mencari Tuhan terus kamu nggak merasakan kehadiran Tuhan. Tapi mungkin kamu juga sama kayak aku kan, kayak kamu belum mencari Tuhan tapi kamu udah ngerasa kalau kamu tuh jauh banget dari Tuhan. Nah terus gue mah gak kayak lu gitu ya, gue udah mencari Tuhan tapi gue gak merasakan Tuhan gitu. Nah aku pernah dengar video kayak gini, ingat lagi kalau misalnya iman itu adalah pilihan bukan perasaan. Jadi di saat kamu udah mencari Tuhan dan kamu gak bisa merasakan kehadiran Tuhan, ya ingat lagi iman kita itu emang susah kan kalau misalnya ada masalah terus ngomonginnya iman. Sok bayangin kayak gue tuh butuh buktinya gitu ya kan. Cuman ya itu lagi, kayak emangnya mau sekarang langsung berhadapan dengan Yesus kan, kayak belum siap ya kak. Jadi kayak di saat kamu udah mengejar Tuhan atau udah mendekatkan diri pada Tuhan dan kamu masih belum merasakan kehadiran Tuhan, ingat lagi iman kita itu pilihan bukan perasaan. Jadi kayak gini, pernah gak sih lu gitu ya, gak berdoa. Nah bahkan di saat lu gak berdoa, artinya kan Tuhan gak merasakan tuh kehadiran lu. Kok anak yang biasanya datang gak datang nih gitu. Tuhan tuh masih milih kamu walaupun kamu gak berdoa. Jadi di saat kamu gak merasakan kehadiran Tuhan walaupun kamu udah berdoa, ya anggap aja itu adalah hari dimana kayak kamu gak berdoa dan Tuhan milih kamu. Jadi kayak di saat kamu gak merasakan kehadiran Tuhan pun kamu milih Tuhan gitu. Anggap aja Tuhan hari ini belum menjenguk kamu gitu, sama kayak hari itu kamu gak berdoa karena kamu kecapean gitu. Nah di situ itu kesempatan kau milih Tuhan. Kayak mungkin Tuhan tuh kayak mau lihat gitu ya, ini anak bakalan milih gue nggak ya kalau misalnya dia tidak bisa merasakan kehadiran gue gitu. Kayak sama kita juga pas nggak doa nih, pasti kepikiran kan kayak Tuhan ngasih masalah nggak ya ini kalau misalnya gue lupa doa gitu, atau nggak Tuhan tetap masih jagain gue nggak ya kalau misalnya gue nggak doa gitu. Nah itu adalah kesempatan untuk kita memilih Tuhan guys. Jadi mari semangat memilih Tuhan walaupun kita sedang tidak merasakan kehadiran Tuhan. Sama kayak Tuhan memilih kamu, memilih kita di saat kita tidak berdoa. Dan jangan khawatir karena Tuhan itu gak akan ngeghosting kamu, karena Tuhan bukan cowok-cowok atau cewek-cewek dari dating apps yang hobinya ghosting. Bahkan malahan kalau sama Tuhan kita yang ghosting Tuhan ya kan. Gue gak tahu sih video ini bisa bantu atau enggak, dan gue bahkan gak tahu lu minta saran atau bukan. Cuman in case lu lagi ngerasa kayak oke, cuman gue doang yang ngerasain kayak gitu, yang ngerasain ditinggalin Tuhan. Tidak guys, bukan hanya Anda yang merasakan itu, tapi saya juga merasakan itu. Dan kayaknya semua orang pernah merasakan itu gitu. Karena Yesus aja merasakan demikian gitu. Jadi kayak ya udahlah, merasa ditinggalkan Tuhan dan merasa harus menjalani hidup itu sendirian, tuh anggap aja bagian dari konsekuensi yang harus kita hadapi karena kita percaya Tuhan nih kan. Karena ya kalau misalnya kita milih Tuhan di saat kita lagi bahagia, lagi ngerasa deket banget sama Tuhan, ya itu mah gampang gak sih, semua orang juga bisa ngelakuin itu. Tapi di saat kita memilih Tuhan walaupun kita lagi gak merasakan kehadiran Tuhan, I think that would mean the world buat Tuhan. Karena ya gimana kita bisa membalas kebaikan Tuhan kalau misalnya seluruh isi dunia ini punya dia ya kan. Ya jawabannya mungkin dengan memilih Tuhan walaupun ya kita sendiri lagi bingung gitu, kayak Tuhan di mana gitu. Karena mungkin ya itu kita ngasih ke Tuhan duit gitu, Tuhan nggak butuh duitnya, Tuhan pengennya kamunya gitu. Dan gimana caranya punya kamu kalau kamu sendiri nggak memilih Tuhan, ya nggak sih? Jadi ya itu, semangat memilih Tuhannya. I know it's not easy, tapi bahkan Tuhan memilih kamu juga tidak mudah ya kan. Itu penuh dengan penderitaan kak, milih kita itu. Have a good day. Semoga video ini membantu in some way. Kalau misalnya enggak, doakan saya supaya saya dapat pencerahan gitu dan bisa membantu di lain waktu. See you.